Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan membahas lanjutan daripada sirah nabawiyah. Karena setelah Rasulullah SAW Isra Mi'raj, apa yang terjadi kepada beliau? Singkat pastinya karena muqaddimah hijrahnya pernah disampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi saat peristiwa Isra Mi'raj, kalau dibilang mah orang kafir Quraisy, bahasanya sudah hilang kesabaran, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bukti ingin mengatakan kalau Rasulullah dusta Isra Mi'raj itu terbantahkan dengan adanya apa? Kafilah yang datang. Masih ingat ya pertemuan yang lalu? Dengan adanya kafilah yang kehilangan unta dan ada pengakuannya. Dengan adanya apalagi? Subhanallah, bukan hanya sekedar kehilangan unta, kehilangan air, padahal air itu tertutup. Ini adalah semua bukti. Bahkan Rasulullah bisa mengatakan tentang suasana keadaan Masjidil Aqsa. Padahal semua tahu kalau Rasulullah tidak pernah ke Aqsa. Bahkan ditantangnya dengan mengatakan jika kamu memang benar-benar ke Aqsa dan membawa waktu yang begitu cepat perjalanannya, maka kalau kamu memang nabi, belah bulan. Dan akhirnya Rasulullah pun meminta kepada Allah agar bulan ini apa? Terbelah. Dan semua bukti ini nyata. Dan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Lidahnya sudah keluh untuk menyampaikan apa-apa. Karena apa? Karena semuanya sudah nyata. Nabi, Rasul, pengikutnya ada dan kebenarannya nampak. Maka dengan arogannya tetap memberikan perlawanan. Bahkan siapapun yang berani mendekat kepada Nabi Muhammad, pastikan itu adalah ancamannya berat. Ancamannya berat. Maka kejadian seperti ini membuat Rasulullah berpikir dengan lebih jernih lagi dengan mengatakan, oke, setelah begini di Taif ditolak, di Mekah juga dalam artian ditolak itu karena mereka tidak tahu bagaimana yang namanya keinginan Nabi Muhammad. Di Mekah dicemoohkan, bahkan Isra Mi'raj pun dipermainkan oleh mereka. Maka Rasulullah berpikir mengatakan, bagus kayaknya kalau dakwah saya bukan hanya untuk orang Mekah, tapi orang yang jauh. Maka digunakanlah dakwahnya Rasulullah untuk orang-orang yang datang ke Mekah, khususnya ketika pas waktu haji. Bunda, teman-teman, ayahanda mungkin bertanya, Abi Maki memang haji dari dulu sudah ada sejak Nabi Ibrahim juga sudah ada haji itu. Panggilan untuk haji itu. Jadi pada waktu itu Rasulullah menjadi Nabi, menjadi Rasul, orang berhaji ke Mekah sudah ada.
Hajinya seperti apa? Pastinya tidak haji yang seperti dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah ketika berhaji mencontohkan khudhu anni manasikakum. Hajilah kalian seperti aku berhaji. Semua jamaah haji di Indonesia yang melaksanakan ibadah haji ya atas bimbingan dari MUI, dari Departemen Agama, maka semuanya akan mengikuti daripada apa yang telah Rasulullah sampaikan. Itu dilakukan, iya. Semuanya dari sejak haji itu tahun sekian saat dimulai perjalanan ke Mekah dengan menggunakan kapal laut gitu. Berbulan-bulan baru sampai lagi ke Indonesia. Mungkin perjalanannya sampai ke Mekah itu bisa 1 bulan, pulang juga bisa 1 bulan. Di sana pemberangkatan untuk hajinya persiapan mungkin diperkirakan sekitar 4 atau 5 bulanan mungkin mereka kalau haji itu. Makanya perpisahan kalau mau haji itu bisa jadi pulang nama. Perjalanannya cukup jauh. Tapi yang jelas semuanya mengikuti khudhu anni manasikakum. Iya. Haji ini ada contohnya yang Rasulullah sampaikan. Walaupun dulu ada haji, tapi haji yang sekarang ini adalah haji yang diberikan contoh oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi punten, kadang-kadang sekarang ini, ya entah tahu, entah mau jadi apa, entah bagaimana, seakan-akan ada menjual kata-kata Islami ini seakan-akan dirinya dengan mengatakan hajinya paling benar gitu ya. Padahal haji semua benar. Iya. Seakan-akan mengatakan ini haji kami paling benar, ini haji kami paling sunnah. Semuanya sunnah karena tidak ada haji gayanya sebelum Rasulullah berhaji. Semua contoh. Gambarannya di mana, gambaran di mana, maka semua haji itu yang dilakukan oleh Masya Allah bimbingan Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agamanya ataupun Menteri Agamanya, semua dipantau seperti apa perjalanan ke Arafah, perjalanan ke Mina, atau ke Muzdalifah, lalu ke Mina, lalu melontar jumroh. Semuanya itu Masya Allah ada tata caranya. Tidak sembarangan untuk melaksanakan ibadah haji. Dulu haji. Maka Rasulullah manfaatkan bagaimana? Kata Rasulullah, oke, sekarang saya akan berdakwah kepada orang-orang yang bukan orang Mekah. Berarti siapapun yang datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji, Rasulullah akan mencoba memperkenalkan dirinya. Kalau dirinya adalah Nabi, dirinya adalah Rasul, dirinya adalah utusan Allah. Dan dirinya ingin menyelamatkan seluruh yang ada di dunia dengan cara mentauhidkan ataupun mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hikmahnya memang. Saat ditolak oleh orang-orang Mekah, berdakwah menerima orang luar. Itulah awal mulanya ia mengajak masuk Islam dari orang luar. Nah, simpan baik-baik. Ternyata pada tahun ke-11 Hijriah, karena Isra Mi'raj itu kan terjadi kepada 10 Hijriah gitu ya. Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Bukan Hijriah, 10 tahun kenabian, punten. Pada 10 tahun kenabian. 11 tahun kenabian, jadi 11 tahun Rasulullah menjadi nabi, ibu bapak. Teman-teman semuanya, 11 tahun Rasulullah menjadi apa? Nabi. Haji ini ada yang datang dari Yathrib. Kalau sekarang namanya apa? Madinah, dari Yathrib. Datang dari Yathrib. Saya pernah sampaikan, singkat untuk mengulang. 5 menit saya sampaikan, mudah-mudahan bisa konsentrasi. Ini pelajaran untuk kita. Dulu namanya Yathrib. Di Yathrib ini ada 5 kabilah. Iya, punten, 5 kabilah. 1 kabilah Aus, kabilah Khazraj, dan 3 kabilah Yahudi. Nudair, Qainuqa, lalu apa lagi? Quraidah. Ada 3. Iya, jadi di Yahudi itu ada berapa? Ada 3. Ada Bani Nudair, ada Banu Qainuqa, dan ada Bani apa tadi? Quraidah. Ada 3 ini. 3 Yahudi, 2 orang bukan Yahudi, tapi ini adalah bangsa Arab yang memang tinggal di sana. Ulangi lagi. Orang Yahudi ini, punten, konsentrasi teman-teman semuanya. Orang Yahudi itu ngapain tinggal di Madinah ya? Kenapa tinggal di Madinah mereka ini?
Kenapa ada di Madinah? Apakah memang mereka orang Madinah, tinggal di Madinah? Pendatang. Tapi kenapa tinggal di sana? Jawabannya adalah karena mereka membaca Taurat, membaca Injil, dan mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman ini akan hadir di tempat tanah Arab yang di situ penuh dengan pohon kurma. Jadi tentang hijrah Nabi Muhammad akan datang ke Madinah, itu sudah tercantum di dalam Taurat, di dalam Injil. Sesungguhnya Nabi akhir zaman itu akan hadir, akan ada di Madinah, atau namanya Yathrib, Ardul Arab, yang penuh dengan pohon kurma. Orang berpikir, orang Yahudi, tanah Arab, tanah padang pasir yang banyak pohon kurmanya, dibidik di mana? Yathrib. Maka berbondong-bondonglah ke Yathrib. Dengan harapan apa teman-teman? Dengan harapan nabinya adalah dari keturunannya. Dengan harapan, kata Qainuqa, mudah-mudahan nabinya ini dari bangsa Qainuqa. Kata Nudair, mudah-mudahan dari Nudair. Kata Quraidah, mudah-mudahan dari Quraidah. Jadi menginginkan agar Nabi itu hadir dari mana? Dari kabilahnya. Karena apa? Karena orang Yahudi ini punya darah ke atasnya adalah Nabi Harun dan Nabi Musa. Bisa dipahami ya? Jadi mereka mengira Nabi akhir zaman pun akan datang dari mana? Dari turunannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Dia berharap. Bisa dibayangkan, punten. Mudah-mudahan bisa konsentrasi. Kalau bengongnya sih kelihatan bengong konsentrasi ini. Iya, iya, lihat ya. Nabi Ibrahim punya putra berapa? Nabi Ibrahim punya putra berapa? 2, siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Oke ya. Nabi Ismail disimpan di mana? Mekah kan? Nabi Ishak ini di Palestina, maka dari Nabi Ishak ini punya putra. Siapa putranya Nabi Ishak? Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub punya putra yang jadi nabi. Siapa putranya? Nabi Yusuf. Punten teman-teman, dari sejak zaman Nabi Ishak terus ke Nabi Yakub, terus ke Nabi Yusuf, terus ke Nabi, tidak putus yang namanya Nabi dari keturunan Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ishak. Gak putus tuh. Punten, Nabi. Hingga Nabi akhirnya gitu ya. Itu adalah Nabi Isa yang diangkat. Dan Nabi Yahya yang dibunuh. Orang-orang Yahudi berpikir, waduh, ini cikal bakal untuk menurunkan Nabi Isa nggak ada, diangkat. Yahya, Nabi Yahya udah dibunuh, berarti dia akan mencari nasab ke atas lagi. Bisa dipahami nggak teman-teman? Dicek lagi nasabnya kira-kira ke atas lagi, karena ini udah putus nih. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi siapa? Nabi Yahya sudah tidak ada. Akhirnya apa? Oh, coba mungkin nanti kita cek lagi Nabi sebelumnya yang terdekat adalah Nabi siapa? Yang terdekatnya, ya itulah, subhanallah, nabi-nabi yang terdekatnya. Coba nabi-nabi akhirnya terpantaulah memang sudah banyak keturunan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka mereka berharap Nabi akhir zaman itu datang dari siapa? Mereka. Dan digambarkan kalau Nabi akhir zaman itu akan ada di Madinah ataupun di tanah Arab yang penuh pohon kurmanya, maka berbondong-bondong ke sana. Bisa sampai di sini ya. Nah, setelah itu apa yang dibicarakan oleh orang-orang Yahudi, merasa paling wah, paling keren, paling hebat, merendahkan Aus dan merendahkan Khazraj. Dan Aus dan Khazraj memang sudah punya nilai plus, menang satu langkah lah kalau melihat orang Yahudi itu gitu. Kenapa? Ah, keturunan Nabi itu mah. Ah, keturunan Nabi udah menang satu langkah mereka itu. Jadi belum apa-apa Aus dan Khazraj sudah mulai apa? Sudah kalau berhadapan itu, ah kita mah nggak ada apa-apanya, dia turunan Nabi. Ah kita mah nggak ada apa-apanya, turunan Nabi. Jadi mereka merasa orang yang didewakan, dikokohkan, dikuatkan di kota Madinah. Karena apa? Karena merasa
turunan daripada Bani Israel, dan di atasnya itu adalah siapa? Nabi Harun dan Nabi Musa. Punten. Maka kalau marah orang-orang Yahudi bilangnya gini, awas ya, hati-hati ya. Kalau nanti ada nabi akhir dari keturunan kami, kamu nanti akan terancam. Hati-hati. Hati-hati ya, aku ini turunan nabi, dan nanti kalau ada keturunanku nabi akhir, wah hati-hati. Karena apa? Bisa jadi dapat bencana kamu ini. Ancaman-ancaman. Maka nempel di Aus dan Khazraj kalau akan ada nabi dari turunannya siapa? Mereka. Nah, saking seringnya bertanya pula Aus dan Khazraj ini kepada orang-orang Yahudi, memang nabi itu akan gimana sih sikapnya? Diterangkan sama orang-orang Yahudi, Koinuko, Nodur, nabi itu peringainya begini, cara bicara begini, kelembutannya begini. Mereka tahu semuanya. Mereka paham semuanya. Mendengarlah Aus dan Khazraj, oh nabi itu gitu, oh nabi itu gini, oh nabi itu paham. Dari cerita siapa? Yahudi. Bisa dipahami sampai di sini ya. Maka orang Khazraj, orang Aus hanya menyatakan tinggal tunggu kelahiran nabi dari mereka. Itu yang ada dalam benaknya. Tiba-tiba begitu haji tahun 11 kenabian, nyampe ke kota Makkah, pas haji selentingan terdengar ada nabi namanya Muhammad, nabi akhir zaman. Pengetahuan sudah ada kan di mereka kan? Mereka berpikir mengatakan, nabi bukannya turunan Yahudi nabi itu. Ah, masa iya sih? Tapi cobalah. Nah, pada waktu itu punten, pada tahun ke-11 Hijriah, subhanallah, itu berasal daripada yang namanya apa? Kabilah Khazraj. Dari Khazraj datang hanya 6 orang aja yang datang itu. Datang ke sana 6 orang ngumpul, beneran ya Nabi? Kan bukan dari bangsa mereka, bangsa Yahudi. Nggak tahu saya juga. Ayo cik, ngobrol. Ketemuin. Begitu ditemuinya, ngobrol dengan Nabi Muhammad, langsung apa yang disampaikan oleh orang Yahudi, plak ada di situ. Cara bicaranya, Masya Allah, cara untuk tutur katanya, cara perhatiannya, langsung jatuh cinta mereka ini. Yang 6 orang ini. Maka di tahun ke-11 Hijriah, yang 6 orang ini, subhanallah, tanpa susah payah mengatakan 2 kalimat syahadat. Dan mereka yang 6 orang ini bertanya, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, apa yang harus aku jaga? Jawabannya adalah jaga keesaan kepada Allah saja. Belum dikasih apa-apa itu. Iya. Belum dikasih apa-apa. Jaga keesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengenalan untuk masuk Islam. Untuk menangkan Islam. Bagaimana caranya? Terangkan Islam ini. Mengesahkan Allah. Nggak ada perintah itu. Pokoknya esahkan Allah. Ibadah kepada Allah. Bagaimana cara ibadahnya? Ajarkan. Karena Isra Mi'raj sudah terjadi. Maka disitulah subhanallah yang namanya digambarkan punten 6 orang baru masuk apa? Islam. Kalau teman-teman ingin mencari 6 orang ini, ya ada lah, bisa dicari gitu. Mungkin saya sampaikan di sini. Semua dari Khazraj ya. Ada As'ad bin Zararah, ada Auf bin Harith, ada Arafi bin Malik, ada Qutaibah bin Amr, dan ada Uqbah bin Amr, ada Jubair bin Abdullah, bukan Jubair bin Abdul Ansori yang sangat masyhur, beda lagi ini ya. Namun di antara 6 orang ini masuk Islam. Masya Allah. Kok mengenal Rasulullah begitu cepat orang 6 orang ini? Karena sudah sering mendengar dari siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi itulah ada hikmahnya semuanya. Iya, ancaman dia orang Yahudi mengenal orang-orang Aus dan Khazraj mengenal Rasulullah. Begitu plek ketemu mirip apa yang disampaikan, masuk Islam lah. Sampailah ke Madinah. Yang 6 orang ini sampai ke kota Madinah, apa yang diucapkan? Setibanya ke kota Madinah, mereka ngobrol dengan teman-temannya. Tahu nggak? Ternyata yang diancamkan oleh orang Yahudi itu sudah ada. Namanya Muhammad. Iya. Dan dia ada di Mekah. Kami udah jumpa. Masa iya? Iya. Apa ajarannya? Esahkan Allah. Esahkan Allah. Lalu mereka bilang mengatakan, daripada kita keduluan sama orang Yahudi, mending kita Islam duluan.
Kenapa? Karena kita yakin peringainya semuanya. Maka secara operasi senyap gitu ya. 6 orang ini hanya ngobrol-ngobrol, disampaikan ada nabi. Penasaran itu. Maka pada waktu itu subhanallah, punten. Pada tahun, kalau dikatakan 12 kenabian kan 11 kenabian. Yang 6 orang pada tahun 12 kenabian. Itu ada 12 orang dari Yathrib dan Khazraj. Ataupun punten, dari Yathrib, Aus dan Khazraj datang. Jadi ini tahun keberapa? 12 kenabian. Kenapa? Ini sebenarnya saya sampaikan, ini sebenarnya untuk disampaikan permulaan untuk hijrah. Karena hijrah itu tidak semata-mata berangkat. Madinah itu kan hijrah ke kota Madinah. Mungkin di antara teman-teman nanya, loh Rasulullah datang ke Madinah, gimana Madinah mau nyambut? Nah ini awal mulanya itu. Akar itu dari sini. Iya. Sengaja kita dari awal demikian. Maka begitu tiba yang 12 orang ini pas lagi haji, subhanallah datang. Assalamualaikum ya Rasulullah, kami ini 12 orang yang pernah mendapatkan kabar dari orang yang 6 orang tahun lalu datang ke sini untuk mengatakan 2 kalimat syahadatnya, maka kami sekarang datang dan kedatangan kami ingin belajar tentang Islam ini. Masya Allah tabarakallah, ada 12 orang. Dan ternyata 12 orang ini bukan orang yang yang biasa. Tapi 12 orang yang sangat berpengaruh. Baik itu dari Aus ataupun dari Khazraj. Ini nama-namanya. Seperti Asbad bin Zurarah. Oh luar biasa. Seperti namanya Auf bin Harith. Ya, seperti Rafi bin Malik. Seperti kota ini nama-nama orang yang 12 orang ini. Ada yang sangat sangat terkenal. Bahkan hadis ini, punten sekali lagi, bahkan hadis ini yang diriwayatkan sangat lengkap adalah Ubadah bin Samit. Dari hadis Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini mengatakan, kami pada waktu datang dengan 12 orang dan setelah kami datang ke sana dan kami dibaiat oleh Rasulullah, dan baiat yang ini disebut dengan baiatun nisa. Baiat perempuan. Kan nggak ada perempuannya di situ. Iya, kalau dari Ausnya ada 2 orang, iya. Dari Khazrajnya itu ada 10 orang. Begitu datang, usikum wa iyaya nafsi bitaqallah, dikatakan baiatun nisa. Baiat perempuan disebutnya. Kenapa coba? Karena dalam baiat ini tidak ada urusan jihad. Tidak ada urusan jihad, tidak ada urusan perang. Kalau teman-teman ingin melihat baiatun nisa ini ada 6 poin, iya, 6 poin. Ada 6 poin yang plek seperti ada yang dalam surah Al-Mumtahanah. Iya, ini baiatun nisa saya sebutkan dulu. 1, tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi yang 12 orang ini berbaiat. 1, tidak boleh menyekutukan Allah. 2, tidak mencuri. Ketiga, tidak boleh berzina, haram hukumnya. Yang keempat, tidak membunuh anak. Yang kelima, tidak berbuat dusta, jangan bohong. Yang keenam, tidak durhaka kepada orang yang baik. Tidak durhaka kepada orang yang baik, maksudnya apa? Tidak menentang terhadap kebaikan. Tidak durhaka kepada orang baik. Subhanallah, berarti ini 6. Disebutlah ini baiatul aqabah yang pertama. Baiat aqabah. Jadi kalau teman-teman dulu masih ada ya, kalau sekarang cuma dikasih lingkaran aja. Jadi kalau kita datang dari arah Aziziyah, masuk ke tempat Mina, sebelah kiri itu ada bukit, ada gunung gitu ya. Di sebelah kiri itu ada tempat baiat aqabah, kawasannya Mina. Disitulah Rasulullah membaiat aqabah. 1, tidak boleh menyekutukan Allah. 2, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak boleh bohong, dan tidak boleh durhaka kepada orang yang baik. Artiannya tidak boleh mengingkari ajakan kebaikan. Itu 6. Disebut ini adalah baiatun nisa. Kenapa? Cek baik-baik, ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam punten. Ini ada di surat ini mungkin, punten di surat As-Saff, iya. Punten, di surat As-Saff ada kata-kata di ayat 12, iya. Di ayat 12 ada kata-kata ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin
yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunnallaha innallaha ghafurur rahim. Ini plek seperti yang ada di dalam Bai'atun Nisa yang tadi 6 poin. Ini pun sama. Karena di sini kalau diartikan ya, silahkan mungkin nanti baca juga. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, satu, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Dan yang keenam, tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Itu 6. Jadi kalau teman-teman mengatakan Bai'at Aqabah yang pertama adanya di mana? Ada dalam surat ini. Iya. Bukan, ini surat Al-Mumtahanah, punten. Benar ya, surat Al-Mumtahanah. Apa yang saya sampaikan tadi di awal, ini aja dalam surat Al-Mumtahanah di ujung. Sekali lagi, iya. Ada dalam surat apa? Al-Mumtahanah. Iya. Maka punten dalam surat ini menyatakan ada 6 apa? 6 isi dalam perjanjian ini. Setelah itu kita kembali lagi, yang 12 orang ini siap untuk sumpah setia. Dengan tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak berbuat dusta, dan tidak durhaka kepada Rasulullah SAW. Pulang ke Madinah, namun Rasulullah hebat. Rasulullah berpikir mengatakan, ini kalau 6 orang ini, ataupun kalau yang 12 orang ini dibiarkan ke Madinah, tidak dibina, apa yang akan terjadi? Bayangkan itu. Maka Rasulullah memilih seseorang sebagai perwakilan Rasulullah untuk datang ke sana melanjutkan dakwah di sana. Ada yang tahu siapa yang diutus oleh Rasulullah? Siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dalam keadaan masih muda sekali, kurang dari 20 tahun usianya. Para ulama menyatakannya, wahai Mus'ab, engkau sertakan, iya, engkau akan menyertai yang 12 orang ini ke Madinah. Masya Allah. Untuk apa? Dahsyat. Tugasnya, 1, mengajarkan orang-orang yang Islam. Yang kedua, mengajak orang-orang yang belum Islam. Yang ketiga, membaca suasana di kota Madinah seperti apa posisinya, keadaannya. Mungkin kalau dibilang situasi politiknya, perdagangannya diketahui. Apa yang terjadi? Yang keempat, mempersiapkan kalau memungkinkan untuk mendatangkan Rasulullah ke kota Madinah. Itu dia. Jadi yang pertama kali diutus oleh Rasulullah melihat tentang Madinah itu siapa? Mus'ab bin Umair. Maka ini kecerdasan dan kecerdikan Rasulullah di dalam melanjutkan untuk berdakwah. Rasulullah cek, Rasulullah mengetahui, oh ini adalah orang Madinah, kalau dibiarkan masa hampa akan begitu saja. Maka akan dipikirkan berangkat ke sana ya Rasul, wahai Mus'ab, berangkat ke sana. Di sana untuk mengajarkan yang belum Islam. Yang kedua, bukan hanya mengajarkan yang sudah Islam, mengajak orang untuk berbuat atau menjadikan seorang yang Muslim. Yang ketiga, membaca suasana. Yang keempat, mengajak atau melihat agar Rasulullah bisa datang ke kota Madinah. 4 tugasnya. Lalu dengan mengatakan, kenapa mesti Mus'ab, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan sahabat-sahabat yang lainnya? Rasulullah itu paling tahu, paling tepat siapa yang untuk diurus ke sana. Karena gini, punten, Mus'ab bin Umair secara pendidikan sudah sangat luar biasa. Cerdas iya, faham iya, mengetahui bukan hanya sekedar hafal Quran, tapi mengetahui tentang hukum-hukum yang ada, percaya Rasulullah. Dan bukan hanya sekedar itu, Mus'ab bin Umair ini terlahir dari orang yang punten, kaya apa miskin? Kaya. Mus'ab bin Umair sampai pada waktu dalam keadaan tidak Islamnya disebut Mus'ab bin Umair ini anak mudallal. Mudallal itu apa? Manja. Dimanja sama ibunya. Apapun, bahkan kalau Mus'ab bin Umair sedang berjalan, orang mengira ada toko parfum yang lewat. Karena apa? Karena Masya Allah kalau dia ini mencuci bajunya saja, itu airnya menggunakan air wangi-wangian. Sehingga tidak perlu bajunya lagi menggunakan wangi-wangian, karena apa? Sudah wangi. Bahkan kalau sedang berjalan, iya,
Kalau berjalan itu bajunya itu terjuntai sehingga yang namanya jalan itu jadi bersih karena tersapu oleh bajunya. Karena dulu orang yang punya duit banyak itu memperlihatkan kekayaannya dengan cara menggunakan pakaiannya itu panjang. Sehingga orang yang tidak punya uang ngiler, aduh itu sayang kain sampai digusur-gusur gitu. Makanya orang yang identiknya memanjangkan bajunya sampai menyapu jalanan itu memang orang sombong. Karena apa? Karena dulu yang namanya kain itu mahal, susah. Lalu menggunakan kain harus menyapu seperti itu. Orang yang tidak punya baju akan berpikir matan, aduh mahal banget itu, aduh sayang banget mana bajunya bagus lagi, harus menyapu jalanan. Itulah gambarannya. Dan Mus'ab bin Umair kalau jalan itu kainnya menyapu. Dan bukan hanya sekedar kainnya menyapu, tapi apalagi simpan baik-baik. Wanginya luar biasa. Sampai tidak ada yang namanya orang tua yang punya anak perempuan kecuali berharap Mus'ab ini jadi mantunya. Kalau ada seorang ayah gitu ya, kalau seorang ayah berharap agar mantu saya ini Mus'ab. Kalau ada perempuan yang belum nikah berharap agar suami saya itu Mus'ab. Pokoknya kalau dia melamar, mustahil untuk ditolak. Cerdas, pintar, baik, kaya. Hanya satu masalahnya, manja. Itulah zaman dulu. Manja. Tapi begitu dia masuk Islam, marah ibunya. Dan stop semua apa yang dimilikinya tak oleh ibunya. Nggak boleh lagi. Biar dia biasa bergeliman harta, di stop hartanya. Di stop daripada semua keinginannya. Bajunya itu semua di stop. Apa kata-kata Mus'ab? Memilih pada Rasulullah SAW. Jadi orang yang kaya apabila berhadapan dengan orang kaya di kota Madinah nanti udah gak tergiur. Aku pernah itu mah. Gak pernah bisa maksudnya ya? Gak pernah bisa dimainkan dengan harta. Karena apa? Karena dirinya sudah merasakan kekayaan itu. Gelimang harta itu. Makanya ini kuat ini berangkat ke sana. Dan luar biasa. Sampai Rasulullah berlinang air matanya karena melihat yang biasanya dalam bergelimang harta. Sekarang dalam keadaan seperti itu. Tapi inilah kuat Mus'ab bin Umair. Iya. Maka Mus'ab bin Umair datang ke sana. Terus yang kedua. Punten. Yang pertama tadi kecerdasannya, pemahamannya. Yang kedua dari latar belakangnya. Iya. Latar belakang. Yang ketiganya apa? Mus'ab bin Umair. Masya Allah, tabarakallah. Kalau digambarkan apa ya? Apapun diomongin oleh orang lurus. Karena udah terbiasa di Mekah diomongin. Kenapa? Di Mekah itu terbiasa. Apa nih? Gara-gara Muhammad ninggali kekayaan yang luar biasa. Aduh nggak beres nih otaknya nih. Diomongin lagi. Itu satu Mekah membicarakan tentang apa dia. Apa hebatnya Muhammad. Sampai dia meninggalkan ibunya. Sampai meninggalkan hartanya. Sampai meninggalkan kekayaannya. Sampai meninggalkan kemewahannya. Itu sudah biasa diomongin. Karena namanya dakwah pasti akan diapakan di sana nanti. Bahan pembicaraan. Mus'ab dipilih. Satu dari kecerdasan kepintarannya. Yang kedua dari secara hal duniawinya dia sudah merasakan apapun yang terjadi. Karena sudah terlihatnya. Yang ketiganya karena sudah terbiasa diomongin, dibicarakan. Udah jalan aja. Subhanallah. Maka punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Datanglah Mus'ab bin Umair ke sana. Masya Allah. Iya. Lalu apa yang terjadi? Jadi kalau dikatakan guru pertama di Madinah ya Mus'ab bin Umair. Jadi kalau ada orang datang ke kota Madinah. Melihat Madinah yang luar biasa. Ternyata semua orang yang tiba ke Madinah, para ulama pahalanya tumpah juga kepada siapa? Mus'ab, karena pendakwah pertama kali Mus'ab bin Umair. Jadi kalau ibu, bapak, teman-teman datang ke kota Madinah. Lalu tidak mengenal Mus'ab bin Umair, kayaknya ada yang ketinggalan itu. Kenapa? Ingatlah Mus'ab bin Umair. Karena dakwah yang pertama masuk ke kota Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan. Dan luar biasa. Mus'ab bin Umair itu bukan hanya tahan banting diomongin. Tapi tahan banting dihina. Tahan banting dimarahin. Itulah Mus'ab bin Umair. Sampai ketua Aus yang namanya Sa'ad bin Mu'ad. Usaid bin Hudair. Itu luar biasa. Ini salah satu caranya. Kalau Mus'ab bin Umair sedang bertausiah,
Usaid mengatakan, "Hei, kamu Mus'ab, diam. Apa aku bunuh kamu?" Sampai ke sana. Berani bicara lagi, tombakku ini. Berani bicara lagi, pedangku ini. Itu orang-orang namanya Yathrib demikian. Hati-hati, hati-hati. Dengan senyumannya kata Mus'ab bin Umair mengatakan, "Begini Tuan, boleh enggak aku bicara sebentar aja, dengarkan oleh kamu. Jika engkau tertarik, aku akan lanjutkan. Jika engkau tidak tertarik, ya aku akan selesai." Kenapa? Karena dengan kecerdasan Mus'ab bin Umair, cara membaca ayat, cara Masya Allah menyampaikannya, ini adalah hal yang luar biasa. Dan Mus'ab bin Umair yakin setiap ayat yang dibacakan pasti akan menyentuh siapa yang mendengarkannya. Karena apa jawabannya? Karena Quran ini bukan untuk telinga, tapi Quran ini untuk apa? Untuk hati. Jadi apabila orang yang membaca Quran dari hati, pasti yang akan mendengarnya pun jatuhnya kemana? Ke hati. Karena Mus'ab bin Umair membaca Quran itu dari hatinya, maka orang yang mendengarnya pun akan tersentuh hatinya. Gak usah jauh-jauh kalau teman-teman semua datang ke Mekah, misalnya lagi sholat tarawih. Imamnya baca Quran lalu imamnya nangis. Banyak gak jamaah yang nangis? Banyak. Begitu selesai, "Kamu nangis?" "Iya." "Tahu artinya?" Jawabannya apa? Enggak. Kenapa nangis? Karena imam itu membacakan dari hatinya. Maka dari hati untuk hati. Minal qalbi ilal qalbi. Tapi kalau bacaannya hanya keindahan yang dibesarkan, hanya untuk konsumsi telinganya saja, sehingga yang membacanya itu tidak berasal dari hati, ya orang akan begitu juga mendengarkannya. Tapi kalau imam membacakan ayatnya dari hati, insya Allah yang mendengarnya pun akan bergetar hatinya. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tapi siapa yang membacakannya? Kalau yang membacakannya bergetar hatinya, pasti akan bergetar yang mendengarkannya. Itu gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena Quran itu bukan hanya untuk telinga, tapi Quran ini untuk hati. Kata Mus'ab bin Umair dengan mengatakan, "Ya Usaid, iya, izinkan aku untuk menyampaikan beberapa kalimat saja. Mungkin izinkan aku bicara 10 menit atau 15 menit, Anda dengarkan. Andai Anda suka, aku akan ajarkan, aku lanjutkan. Tapi jika engkau tidak suka, udah berhenti." Oh, apa susahnya mendengarkan 15 menit? Ya udah, coba dengarkan. Masya Allah, Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat yang luar biasa. Menyentuh hatinya. Hati siapa? Hati pimpinan-pimpinan daripada Aus ataupun Khazraj. Maka saat mendengarkan, terenyuh dan langsung dia katakan ucapannya, "Wahai Mus'ab, apa yang kau bawa itu yang tadi bacakan? Itu adalah firman Allah yang menciptakan langit, bumi, memberikan rizki, bla bla, semua diucapkannya. Masya Allah." Lalu apa yang didapatkannya? Kata-kata yang indah. "Bagaimana aku ingin mengikuti daripada agama itu?" Kata Mus'ab, "Mandi, lalu katakan 2 kalimat syahadat." Mandi, lalu mengatakan 2 kali. Dan ini pimpinan daripada Aus. Pimpinan Khazraj sudah dari awal. Iya, pimpinan Khazraj sudah masuk dari awal. Ini yang paling sulit diawali atau yang akhir itu pimpinan Aus. Maka punten, kalau pimpinannya sudah dapat, sudah nikmat yang namanya Mus'ab bin Umair menyampaikan dakwah di kota Madinah. Berarti, punten, begitu tahun ke-13 Hijriah, banyak yang datang, 73 laki-laki yang datang. Awal 6, tahun ke-11, kenabian, tahun ke-12 berapa tadi? 12, tahun ke-13 berapa? 73, laki-laki dan 2 perempuan. Berangkat di sana. Wah, banyak Rasulullah ini, aduh luar biasa. Dan di situ Mus'ab bin Umair kirim surat. Apa kata-kata yang diucapkan oleh Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair mengatakan, "Ya Rasulullah, aqbil ilaina." Ya Rasulullah, datanglah ke tempat kami. Karena kami bisa meyakinkan tidak ada satu rumah pun Aus dan Khazraj kecuali sudah Islam semuanya.
Dakwah berapa tahun berarti? Dakwah berapa tahun? Untuk mengislamkan kota Madinah ini. Iya, tahun ke-12, tahun ke-13. Berarti Masya Allah 1 tahun saja sudah mengislamkan Aus dan Khazraj. Masya Allah, itu pendai yang luar biasa. Kelembutan, keindahan, kepintaran, kecerdasan diperlukan. Terutama punten, akhlak yang indah. Cek baik-baik punten. Kalau saya kembalikan sebelum kita lanjutkan ya. Kalau kembalikan yang 6 tadi. Ingat tadi yang 6 baiat perempuan itu yang 6 itu apa saja yang pertama? Masya Allah. Iya. Yang 6 ini, 6 poin ini kalau digambarkan pertama tidak boleh apa? Menyebutkan Allah. Itu kan akidah kan? Akidah kan? Coba yang kedua, tidak mencuri, akhlak. Tidak berzina, akhlak. Tidak membunuh anak, akhlak. Tidak berdusta, akhlak. Tidak mendurhakai Muhammad Rasulullah, akhlak. 5 berkaitan dengan akhlak, 1 berkaitan dengan akidah. Betapa pentingnya saat Rasulullah mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Maka yang diutus itu adalah seseorang yang pasti akhlaknya mulia. Siapa? Mus'ab bin Umair. Dari 6 isi tadi, satunya akidah. Yang 6-nya apa? Akhlak. Maka punten, semua akhlak itu bermuara di dalam syariat Islam. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Akhlak. Masya Allah. Semuanya mengkerucut ke dalam akhlak teman-teman semuanya. Maka kalau lihat akhlak Rasulullah paling hebat itu apa? Banyak. Tapi yang paling topnya diantaranya adalah tawadhu'nya Rasulullah SAW. Maka lihatlah Mus'ab bin Umair ketawadhu'annya luar biasa. Hai Mus'ab, diam. Jangan kau bicara lagi. Nanti kalau bicara aku akan bunuh. Apa katanya? Sebentar. Boleh duduk sebentar? 5 menit saya ucapkan, 10 menit saya ucapkan. Jika cocok lanjutkan, tidak aku akan pulang. Ayo kalau gitu dengarkan. Masya Allah, kelembutan yang luar biasa. Hanya 1 tahun 73. Dan punten 73 yang masuk Islam ini bukan dari orang-orang sembarangan. Tapi apa? Masya Allah, dari orang-orang yang hebat. Iya, kenapa coba? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau dikatakan ini orang-orang yang hebatnya di antara 73. 1, Sa'ad bin Mu'adz. Ini adalah punten ketua Aus. Ketua Aus, Sa'ad bin Mu'adz itu ketua Aus. Lalu yang kedua lagi, Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah ketua Khazraj. Sa'ad bin Ubadah ini adalah ketua dari Khazraj. Tapi kalau tadi Sa'ad bin Mu'adz itu adalah ketua dari Aus. Iya. Lalu apa? Al-Barra ibn Ma'rur radhiyallahu anhu. Semuanya adalah sahabat Rasul. Ini lalu Masya Allah ada Abdullah bin Rawahah. Semua terkenal. Abu Haytham. Ubadah bin Samit. Masya Allah. Ini yang sangat terkenal. Bahkan di situ ada wanitanya Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah itu terkenal Ummu Ammarah. Wanita pendakwah pertama kali. Itu diantaranya Ummu Ammarah atau Nusaybah ini adalah orang yang ketika ikut dalam perang Uhud, dia bagian orang yang cedera gitu ya, tapi ketika Rasulullah terpojok dia bawa pedang. Itu Nusaybah. Nusaybah namanya. Ya, Masya Allah tabarakallah. Selanjutnya ada lagi nama Asma binti Amr bin Adi. Ini adalah Ummu Mani radhiyallahu anhuma. Masya Allah, ini 73 masuk Islam semuanya, ataupun 73 sudah Islam, datang ke kota Makkah dan berbaiat. Dan disitulah ada baiat Rasulullah. Masya Allah, ketika datang surat dibaca, ya Rasulullah ini surat dari mungkin dikatakan guru kami Mus'ab bin Umair. Dibaca, ya Rasulullah datanglah ke kota Madinah, kami merindukanmu. Dan tidak ada rumah Aus Khazraj kecuali semuanya sudah apa? Islam. Masya Allah, tabarakallah. Kata Rasulullah, ini surat dari Mus'ab. Kamu tahu isinya? Tahu. Dan itu kami yang meminta kepada Mus'ab agar Rasulullah datang. Maka kata Rasulullah mengatakan, nih punten, kata-katanya. Kan yang 6 tadi sudah di awal. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ingat, jika aku datang ke Madinah, apakah engkau akan melindungiku seperti engkau melindungi keluargamu? Satu jawabannya.
apakah jika aku ke Madinah, apakah engkau akan melindungiku seperti engkau melindungi keluargamu? Jika aku ke Madinah, apakah engkau akan melawan orang-orang yang memusuhiku seperti orang-orang memusuhimu juga? Intinya Rasulullah dengan mengatakan, jika aku datang ke kota Madinah, apakah engkau menjaga hartaku seperti menjaga hartamu? Jika aku datang ke kota Madinah, apakah engkau akan menjagaku apabila ada orang yang menyerangku seperti engkau menjaga keluargamu apabila ada yang menyerang keluargamu? Maka semuanya dengan mengatakan, iya, kami siap. Dan itulah yang disebut dengan bai'atul harb. Artinya adalah sudah berbaiat semuanya. Kalau yang namanya ada orang yang menyakiti Rasulullah, berarti menyakiti Aus dan Khazraj. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah kesepakatan. Kesepakatan antara Rasulullah dan Aus dan Khazraj. Dan ini pimpinannya, pentolan-pentolannya. Masya Allah. Maka itulah awal mula Rasulullah langsung plong hatinya. Tempat bermuara hijrah adalah Madinah. Kenapa? Karena di sana sudah terbuka jalan, di sana sudah menunggu, di sana sudah ada orang-orang yang siap menjaga Rasulullah. Itu adalah Madinah. Maka Rasulullah tidak sampaikan kepada siapa? Kepada para sahabat. Wahai sahabat-sahabat, iya, kami telah dapat surat dari Mus'ab bin Umair dan dari pemuka-pemuka Madinah atau Yathrib, Aus dan Khazraj untuk berangkat ke sana. Masya Allah. Maka semua para sahabat mengatakan, Allahu Akbar. Betapa dahsyatnya ada tempat untuk berlabuh di sana, menyebarkan syiar yang ada. Masya Allah. Iya. Kenapa harus ke kota Madinah? Satu, mungkin kalau mau digambarkan, karena komunitas muslim sudah ada siap menerima di sana. Bayangin, kalau ke Taif kan begitu datang langsung dihajar. Sekarang Madinah ada yang nunggu. Yang keduanya, posisi strategis dalam perdagangan. Tempat dagang ini. Yang ketiga, masyarakatnya sudah kenal tentang konsep kenabian. Kenapa? Karena satu, dari awal sudah tahu daripada siapa? Yahudi. Yang kedua, sudah langsung dipaparkan oleh Mus'ab bin Umair. Satu, kedua, ketiga, keempat. Tempat yang sangat nyaman karena Madinah ini hanya bisa dimasuki dalam satu arah. Kalau boleh digambarkan huruf U gitu ya. Huruf U. Madinah itu seperti dijaga oleh Udwatud Dunya dan Udwatul Quswa. Itu adalah gunung yang besar. Yang mana kalau mau masuk kota Madinah harus dari pintu depan saja. Maka kalau dikepung tinggal dikasih parit saja, udah gak bisa masuk. Makanya ada perang apa? Khandaq. Karena gak bisa lewat kecuali dari depan aja. Begitu dikasih Khandaq aman. Selesai, itu Madinah. Bukan hanya itu, Madinah subur tempatnya. Kalau harus diboykot, gak pernah ada masuk makanan dan minuman, maka Madinah tetap akan subur dan bisa makan. Dan bukan hanya itu, Madinah banyak medan, lapangan-lapangan besar. Andai nanti ada pertempuran, peperangan, maka bisa menjadikan dua pertempuran pasukan besar di dalamnya. Maka dipilih Madinah. Masya Allah, maka Rasulullah SAW dengan menyampaikan kepada Abu Bakar, kepada para sahabat, berangkatlah ke kota Madinah. Namun demi keamanan, saya tidak akan berangkat duluan sebelum muslimin muslimat sudah pindah ke Madinah. Hebat pimpinan itu. Nggak duluan. Kenapa? Tunggu. Kalian dulu semuanya, kalian dulu semuanya, kalian dulu semuanya. Dan di sini sudah tercium oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mengatakan, kayaknya ada bau-bau Madinah, ada bau-bau Yathrib. Kayaknya takutnya Muhammad akan pindah ke Yathrib. Maka emergensi kumpulah orang-orang kafir Quraisy untuk merencanakan makar yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena sudah mencium bahaya Rasulullah untuk meninggalkan Mekah. Karena banyak orang yang berangkat meninggalkan Mekah. Meninggalkan Mekah, orang-orang kafir mengatakan, nih hati-hati nih, kemana mereka pergi? Kayaknya ke Madinah nih, kayaknya ke Yathrib ini. Pantau Muhammad, hati-hati dengan Muhammad. Maka kumpulah para pemuka Quraisy untuk memusyawarahkan bagaimana baiknya untuk Muhammad ini. Maka disitulah yang namanya syaitan ikut musyawarah. Iblis ikut musyawarah. Kok iblis ikut musyawarah? Iya. Bisa.
menyampaikan pendapat yang hebat? Tidak. Justru pendapat yang paling hebat bukan datang dari iblis. Bukan datang dari setan, tapi datang dari siapa? Abu Jahal. Itu hebat, berarti pada waktu itu Abu Jahal lebih cerdas daripada setan. Abu Jahal lebih hebat daripada setan. Setan gak punya ide kayak itu. Tapi Abu Jahal punya ide yang cemerlang untuk menjatuhkan Rasulullah. Apa idenya? Bulan depan insya Allah kita lanjutkan. Iya, jadi yang akan datang kita lihat idenya iblis itu ingin menjatuhkan Rasulullah seperti apa. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jadi hari ini kita mempelajari kalau dikatakan apa ya? Tahu hilal? Hilal itu apa? Kalau terbitnya matahari bulan kan ketahuan hilal tengah. Nah itu hilalnya hijrah lah kira-kira. Sekarang ini kita melihat hilalnya hijrah. Dalam artian keluarnya cahaya hijrah. Seperti itulah kisahnya. Jadi sekarang kalau teman-teman bertanya, kok bisa ujung-ujung ke Madinah? Oh tidak tiba-tiba ke Madinah, ini loh perjalanannya. Kok bisa sampai dakwahnya kepada ini loh perjalanannya. Jadi sekarang paling tidak kita sudah tahu hilalnya hijrah seperti apa Rasulullah. Yang akan datang kita lihat bagaimana orang kafir tidak tinggal diam. Tapi ingat Rasulullah pun Masya Allah punya strategi yang luar biasa untuk hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi ada hal yang ingin disampaikan dari sahabat-sahabat kami Terang Jakarta. Ini sangat luar biasa kabar ini. Silakan. Allah ibarik. Jazakallah khair Abi. Alhamdulillah mudah-mudahan cerita ini bisa jadi inspirasi kita ya teman-teman ya. Jadi pada saat tadi kita juga untuk mau berhijrah ya Ustadz ya, ada tahapannya dan juga nggak ada cara-caranya ya. Betul. Allah ibarik. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti akan melanjutkan di bulan depan. Abi punten, buat yang bulan ini insya Allah kita mungkin nggak ada Q&A dulu Abi. Tapi kita ganti nih Abi. Kita ada teman-teman dari Muslim First, insya Allah mau bagi-bagi kebahagiaan nih Abi. Allah ibarik. Jadi dari teman-teman ini sudah mendownload aplikasi Muslim First Abi. Di mana itu bisa membuat motivasi kita terus untuk melakukan kebaikan Abi. Nah dari situ juga teman-teman berkesempatan untuk satu orang pemenang mendapatkan hadiah umroh Bi dari Muslim First. Masya Allah, mudah-mudahan ya teman-teman. Jadi kalau Abi berkenan mungkin Abi boleh jika ada waktu stay dulu Abi buat. Silakan. Alhamdulillah. Oke teman-teman, insya Allah nih sekarang mudah-mudahan saatnya nih doanya waduh ditingkatkan lagi supaya insya Allah bisa mendapatkan hadiahnya. Teman-teman boleh keluarkan handphonenya, terus buka di aplikasi Muslim First-nya teman-teman. Lalu teman-teman masuk ke event. Nah di event di situ sudah ada kan teman-teman sudah daftar ya. Nah di situ yang ada teman-teman kodenya, yang kode tadi juga ada ditanyakan di registrasi ya teman-teman ya. Nah teman-teman lihat kodenya, maaf, izin ya. Teman-teman lihat kodenya, nanti kode itu yang akan kita undi dan nanti teman-teman lihat kodenya. Kalau misalkan kode yang keluar di layar itu adalah kode yang teman-teman sesuai yang teman-teman ada, itu berarti insya Allah jadi pemenangnya. Nah nanti untuk yang pada saat pemenangnya nanti keluar, mohon izin bantuan untuk kita tidak perlu tepuk tangan teman-teman. Tapi kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama, kita ucapkan selamat kepada pemenangnya. Dan jangan lupa berkunjung ke rumah pemenangnya, siapa tahu diajak gitu, insya Allah ya. Oke, teman-teman dari Muslim First mungkin sudah siap? Ininya untuk diundinya. Nah, sambil berdoa terus nih teman-teman, nggak apa-apa. Bismillah, semoga mudah-mudahan rezekinya insya Allah bisa mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci disponsori oleh Muslim First. Nah itu juga cakep tuh teman-teman. Nanti kalau buat teman-teman yang sudah jadi pemenang, jangan lupa nanti di sana kan biasanya kita ibadahnya akan lebih terpacu ya. Jangan lupa di record di aplikasi Muslim First-nya, tanam benihnya. Itu tuh lucu tuh aplikasinya teman-teman. Jadi awalnya tuh nanti berupa biji, berupa benih. Tapi kalau teman-teman terus lakukan kebaikan yang kita sudah catat di dalam aplikasi tersebut. Dan itu bisa apapun. Bisa sholat 5 waktu, bisa bersedekah. Bisa tadi ya memberikan penghargaan ke orang. Bisa sholat sunnah. Itu nanti benihnya lama-lama akan tumbuh menjadi tanaman yang bagus gitu. Dan itu bisa dilihat dalam satu taman. Jadi teman-teman bisa lihat tamannya teman-teman. Nanti situ banyak pohonnya, cakep deh insya Allah gitu. Oke, udah siap teman-teman ya. Nanti saya hitung 1, 2, 3 dulu ya. Jangan, kalau saya belum bilang 3 berarti jangan ya teman-teman muslim ya.
Sudah siap nih doanya nih, bismillah nih teman-teman. Waduh, insya Allah mudah-mudahan berkah. Kita siap? 1. Wah, deg-degan. 2. 3, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, selecting blessed winner. Masya Allah, congratulations untuk kode, ini X ya, maaf ya. Waduh, sebentar teman-teman ya. Waduh, ini saking ininya nih, saking dibuat deg-degannya nih teman-teman. Nah, saya ke situ aja ya, izin ya. Oke, maaf ya ini resolusinya mungkin agak nggak kelihatan, tapi di sini saya akan bacakan, mohon izin. Kodenya adalah XL3. Siapa nih yang depannya XL3? Nanti saya akan hitung sampai 3 kali ya, pemenangnya mohon ke depan ya, dan belakang kodenya. Kalau enggak nanti kita rolling. XL3, GK, 7C, QA. Benar, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh Mas ya, kita konfirmasi? XL3G, wah salah Mas. Kayaknya kode saya ini, oh enggak ya. Benar Mas, ini dengan Mas ya maaf. Safis, mau Mas. Alhamdulillah, Mas Hafiz ya Mas Hafiz. Mas Hafiz boleh tahu dari mana Mas? Dari Tambun, Bekasi. Dari Tambun, Bekasi, Masya Allah. Dari luar negeri teman-teman. Jauh-jauh ke sini, Alhamdulillah. Mas Hafiz nih gimana nih perasaannya? Boleh saya tanya, punten Mas Hafiz. Tangan, wah mungkin gak dapet kok. Kok tiba-tiba dapet ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kira-kira Mas Hafiz ada kesan pesan gak nih Mas ya? Yang dirasakan nih sekarang? Ya Allah, aku rasanya kayak pengen banget ke Mekah gitu. Ya Allah, semoga bisa ke Mekah. Ternyata alhamdulillah Allah kabulin. Kalau saya boleh tahu sebelumnya Mas Hafiz sudah pernah ke Tanah Suci sebelumnya? Belum sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Mas Hafiz sekali lagi selamat untuk rezekinya. Saya mungkin undang buat dari Mas Raditya dan juga Mas Wips. Mas Raditya Pratama ini dari Muslim First dan juga Mas Dimas Wibisono ini dari Terang Jakarta. Abi kalau berkenan. Nah, ini Mas Hafiz boleh diterima dulu buat simbolis. Ini tiketnya harus dibawa nanti Mas Hafiz ya. Harus dibawa. Punten Abi, punten Mas Hafiz, Mas Wip sama Mas Raditya Pratama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sekali lagi untuk Mas Hafiz. Alhamdulillah, semoga kebahagiaan ini juga menular ya ke kita. Saya aja juga alhamdulillah ikut senang gitu, alhamdulillah dari sini. Dan mudah-mudahan menginspirasi kita. Mudah-mudahan lagi ini menginspirasi teman-teman dari Muslim First. Supaya bulan depan, nah siapa tahu ada undiannya lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggak Mas Hafiz kalau masih nggak percaya bisa digantikan kok Mas Hafiz. Jujur aja teman-teman, saya juga tadi sebenarnya daftar. Saya mah daftar beneran deh, Mas Raditya punten ya. Saya mah daftar tadi juga berharap teman. Alhamdulillah Mas Hafiz sekali lagi selamat. Abi juga jazakallah khairan kasiron atas ilmunya, semoga berkah Abi. Buat Mas Raditya Pratama dan juga Mas Dimas Wibisono juga terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kajian hari ini insya Allah selesai. Seperti biasa kita akan ketemu lagi bulan depan insya Allah di tanggal 21 September insya Allah. Lalu buat Mas Hafiz selamat, nanti akan dihubungin ya dari teman-teman Muslim First. Nanti mungkin Mas Hafiz bisa stay dulu di sini.
Lalu buat yang lain jangan lupa untuk menukarkan voucher di registrasi untuk mendapatkan goodie bag dari sponsor utama kita, yaitu dari Wardah dan juga KAF. Gitu. Dan hari ini juga alhamdulillah terima kasih buat teman-teman dari Muslim First yang sudah memberikan kebahagiaan luar biasa untuk kita semua, khususnya untuk Mas Hafiz. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari saya undur diri, jika ada kesalahan dari MC, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak, kita bertemu lagi bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat jalan teman-teman, fi amanillah. Belakang boleh